Halo teman-teman penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Kembali lagi bersama aku Adit, dan di video kali ini kita mau mereview armada ini dia yang ada di samping kita ini dengan bodi Jetbus 3 Plus Jumbo, teman-teman. Nah, Jetbus 3 Plus Jumbo ini merupakan salah satu dari line up minibus yang diproduksi oleh Karoseri Adi Putro. Nah, akan seperti apa review lengkapnya, dan nanti mungkin kita akan ngobrol-ngobrol gitu ya sama bagian dari marketing minibus Karoseri Adi Putro, yang pastinya ini akan lengkap banget pembahasannya gitu. Terlebih tentang keunggulan sih yang ditawarkan dari Jetbus 3 Plus Jumbo ini. Jadi teman-teman nggak perlu ragu lagi buat ambil unit yang keren seperti ini. Nah, akan seperti apa reviewnya? Silakan tonton video ini sampai selesai, dan buat yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami. Terima kasih semuanya, selamat menonton. Nah teman-teman, sekarang kita akan mulai bagian eksteriornya nih untuk kita review, teman-teman. Ya, ini kita bisa lihat di sini. Desainnya itu teman-teman ya, lebih ke genre yang retro gitu teman-teman. Jadi bentuknya itu banyak apa ya, kita bilangnya curve atau lengkungan-lengkungan. Dan menurutku desain dengan genre retro seperti ini, yang banyak desain curve-nya itu atau melengkung seperti itu lebih timeless teman-teman. Jadi terkesan gak norak gitu ya, simple, dan sesuai dengan pepatah, simple makes perfect gitu teman-teman. Ini di bagian sini ada kaca depan yang ukurannya luas, teman-teman. Luas, terus di bagian atas ada lapisan anti silaunya, jadi lebih ramah buat driver, teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat di sini, dashboardnya itu ya, posisinya cukup rendah. Jadi karena rendah itu lebih ergonomis lagi, teman-teman. Buat pandangan dari driver juga lebih enak. Jadi nggak terhalang gitu loh bagian bawahnya sini, gitu. Kemudian di sini ada wiper, teman-teman. Terus di sini ada lampu dengan fog lamp khas dari Karoseri Adi Putro dan grill seperti ini. Secara overall ini terkesan simple, tapi yaitu tadi, simple makes perfect, teman-teman. Let's go kita ke bagian sampingnya. Nah, ini ada pintu depan, teman-teman. Bisa kita buka, gampang banget cara bukanya, teman-teman. Tinggal buka seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini sudut bukaan pintunya itu lebar, teman-teman. Jadi kita juga bisa masuk keluar dengan leluasa. Kemudian di sini ada kaca geser gitu ya. Nah, ini kaca gesernya. Kemudian ada 2 bangku untuk penumpang dan 1 bangku untuk driver. Nah, di sini ada bangku yang bisa kita lipat seperti ini dan kita tegakkan lagi. Dan di sini juga ada akses menuju maintenance mesinnya. Kita coba lihat ya. Caranya gampang, teman-teman. Maaf ya, aku belakangin sebentar. Nah, ini tinggal dibuka seperti ini. Nah, ini nanti ada akses menuju maintenance gitu, teman-teman. Oke, kita tutup lagi. Dan cara untuk nguncinya juga gampang banget. Tinggal pakai kunci yang ada di sini, teman-teman. Nah, nanti ini akan terkunci dengan mudah dan dengan rapat, teman-teman. Seperti itu. Kita tutup lagi ya pintunya. Nah, kita sudah tutup pintu bagian depannya dengan mudah dan langsung bunyi jeglek gitu. Enak bunyinya didengar, nggak kaleng-kaleng gitu bunyinya. Kemudian di sini ada logo Jetbus, logo 3D, teman-teman, bukan stiker, tapi logo 3D-nya cakep, cakep. Kemudian di sini ada pintu bagian tengah. Nah, nanti akan kita lihat, tapi sebelum kita ke belakang nih, ada yang menarik nih, teman-teman. Di sini, di bagian ABS-nya juga ada logo Jetbus lagi. Dan ini logo 3D lagi loh, teman-teman. Bukan stiker. Mantap banget kan? Kita tutup lagi. Terus sekarang kita akan geser ke bagian belakang ya. Bagian belakangnya. Ini. Semakin ke belakang kita akan dilihatkan atau disuguhkan oleh livery atau corak yang simple seperti ini. Karena ini simple, jadi terkesan mewah banget, teman-teman. Ada identitas MP. Kira-kira apa ya kepanjangannya ya? Kemudian sini bagian belakangnya, liverynya ini masih menyatu sampai ke belakang. Nah, biasanya nih teman-teman,
makna atau arti dari livery yang menyatu seperti ini itu melambangkan bahwa rezeki dari pemilik unit ini nggak akan putus, teman-teman. Ya, karena menyatu dari samping gitu ya ke belakang terus ke samping lagi seperti itu. Kemudian di sini ada logo Adiputro, lagi-lagi logonya 3D, teman-teman, luar biasa. Tuh. Terkesan mewah, simple makes perfect. Dan di sini ada bagasi. Nanti akan kita lihat ya pas review secara detail bersama Pak Andrew dari bagian marketing minibus. Gimana, teman-teman? Review singkatnya sudah kita cukupin sampai di sini aja. Habis itu akan kita lanjutkan dengan ngobrol-ngobrol bareng Pak Andrew. Jadi pastiin ya, tonton video ini sampai selesai. Nah, teman-teman, sekarang kita ada di interior dari Jetbus 3 Plus Jumbo dan aku sekarang mau ngobrol-ngobrol sama Pak Andrew. Beliau merupakan bagian marketing dari tim minibus ya, Pak ya? Benar, Pak Adit, ya. Nah, mungkin boleh dikenalin dulu nih, Pak Andrew di marketing minibus dan di minibus Adiputro ini ada produk apa aja nih, Pak? Sebelum kita bahas detail tentang si Jumbo ini. Monggo, Pak. Oke. Jadi selamat pagi semuanya, Pak Ade, selamat pagi. Adiputro ini untuk minibus kita punya produk. Yang pertama yaitu Elf, yang seperti kita lihat di umum itu Elf ada. Habis itu yang kedua ini Jumbo. Ini Jumbo. Terus yang ketiga adalah Big Jumbo. Big Jumbo. Big Jumbo itu versi 6 rodanya yang model Jumbo ini. Seperti itu. Kayak gitu. Dan juga ada yang namanya Big Benz. Kalau Big Benz itu kita bikin Big Jumbo. Cuman untuk depannya grillnya itu khusus untuk Mercy, seperti itu. Nah, gitu. Nah, kalau yang sekarang ini berarti di Jumbonya aja ya. Benar, ya, Jumbo. Nah, ini Jumbo ini aku lihat ada banyak kelebihannya nih, Pak. Mungkin yang pertama kita lihat kelebihannya ya, teman-teman, dari sisi dimensinya nih, Pak. Nah, kalau ini kalau aku lihat nih ya, dimensinya itu kan panjangnya 6,6 meter, lebarnya itu sekitar 2,6 meter, tingginya sekitar 2,9, dan itu pasti pengaruh banget ya ke jumlah penumpang yang bisa diangkut ya, Pak. Ya. Itu berapa sih, Pak, jumlah maksimal buat penumpangnya? Dengan formasi begini, ini kita bisa mendapatkan space yang agak lebar. Space yang agak lebar, jadi kalau untuk tangan di sebelah kanan kiri kita nggak merasa sesek, nggak merasa sesak gitu, iya. Terus dan juga ini kalau misalnya kita berdiri, kepalanya kita nggak sampai kena ke plafon seperti itu. Kayak gitu. Maksimal penumpangnya? 18 plus 1, 19 penumpang. Oke, jadi totalnya bisa 19 orang termasuk driver ya? Termasuk 19 driver, itu ya, luar biasa. Nah, untuk sasis yang dipakai nih, Pak, bisa dari merek apa aja gitu? Kalau sasis kita punya 3 ya, kita bisa pakai 3 merek. Yang pertama itu Isuzu, yang kedua Mitsubishi bisa, dan juga yang ketiga Hino. Oke, tuh jadi fleksibel banget nih, mau pakai sasis merek apa aja tuh bisa dibajuin Jetbus 3 Plus Jumbo ini, teman-teman. Gitu. Nah, untuk variasi lainnya nih, Pak, kan di sini kita lihat ada interior nuansanya abu-abu. Bisa nggak dengan nuansa lain atau warna krem atau warna apa gitu, Pak? Bisa. Kalau untuk variasi interior kita bisa variasi itu pakai 2 warna. Jadi kita bisa semuanya ini full abu-abu, mulai dari plafon sampai dengan dek pintu kita bisa pakai abu-abu, ataupun mau dibuat semuanya krem atau kombinasi juga bisa, Pak. Wah, itu kombinasi abu-abu, krem atau krem abu-abu seperti itu. Tinggal sesuaikan selera dengan customer kayak gimana. Iya, tuh teman-teman. Salah satu keunggulan yang kita punya adalah fleksibel. Teman-teman mau pilih genre desain yang seperti apa, yang abu-abu full seperti ini, atau warna krem, atau campuran, itu bisa banget, teman-teman. Nah, terus nih, Pak, ini kan zaman sekarang ya, kita nggak bisa lepas dari HP nih, Pak. Benar. Nah, terus kalau misalnya naik bis ini kadang kita main HP terus sampai wah tiba-tiba baterai HP kita habis nih. Ini ada nggak nih, Pak, USB port charger-nya nih, Pak, di sini? Oh, ada banget, ada. Kita kalau di Jumbo ini kita kasih USB port charger itu di setiap sisi kanan kiri ada semua. Contohnya kayak di sini. Di situ ya. Ini di sebelah sini ada colokan di sini untuk USB bisa, di kanan kiri semuanya ada semua. Di setiap
baris ada semua. Oh iya iya, jadi nggak perlu berebut ya Pak ya? Benar ya. Asli tuh teman-teman. Fasilitas USB port chargernya tuh ada. Oh iya, tapi ini cuma boleh buat ngecas HP ya Pak ya? Nggak HP boleh buat aja. ngecas powerbank ya? Ya. Kalau apa headset Bluetooth gitu bisa nggak Pak? Headset Bluetooth itu kita bisa sih. Bisa ya, aman ya. Aman, ya. Nah itu teman-teman. Jadi yang nggak dibolehin itu powerbank gitu ya. Powerbank itu nggak boleh. Kamera, Ya. laptop gitu ya Pak ya. Benar. Itu bahaya buat perjalanan kita teman-teman. Nah teman-teman, tadi kita udah ngebahas tentang USB port charger nih. Sekarang kita mau ngebahas yang sedikit-sedikit nih, masih sama di bidang entertain juga, yaitu di fasilitas hiburan nih teman-teman. Nah, Pak Andrew, di fasilitas hiburannya nih ada apa aja nih Pak di Genus 3 Plus Jumbo ini? Oke, baik. Kalau hiburan yang pertama kita punya DVD double din ya. DVD double din, lalu kita ada TV lipat untuk customer bisa nonton, TV lipat, terus ada subwoofer ada, power juga ada supaya soundnya lebih kerasa. Habis itu kita juga dilengkapi dengan 4 speaker seperti itu di atas di samping ini, kayak gitu. Berarti wah ini 4 speaker ini teman-teman ya. Dari tengah sampai ke belakang itu dapat speaker semua nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman duduk di tengah, di belakang itu sama aja, kualitasnya tetap kualitas terbaik teman-teman gitu. Nah ini tadi aku lihat sepintas ya, pas di depan itu ada Android, berarti udah terintegrasi Android atau gimana tuh? Jadi ini kan nanti di depan itu bisa disambungkan kepada TV-nya itu. Jadi kita kalau mau mengoperasikan audionya bisa lewat DVD yang di depan itu aja. Seperti itu. Oke, luar biasa, canggih tuh. Nah, itu tadi teman-teman, fasilitas hiburannya lengkap banget teman-teman. Terus aku jadi penasaran nih Pak. Di bagian belakang itu kan kursinya posisinya agak lebih tinggi, agak naik tuh. Nah, itu ada apa tuh di bawahnya tuh Pak? Nah, ini kita di bawah itu kita kasih ruang untuk bagasi. Gitu. Jadi ketika di model Elf biasa itu kan tidak ada bagasi, bagasinya harus jadi satu dengan bangku yang paling belakang. Ini kalau kita jumbo, kita bikin memang agak lebih panjang sedikit, lalu di belakangnya kita berikan bagasi eksternal seperti itu. Jadi ini andai kata nih misalnya kalau antar jemput antar bandara, kalau misalnya mau masukkan barang-barang itu bisa di situ. Jadi tidak campur dengan kondisi ruangan dengan passenger seperti itu, bisa lebih aman kayak gitu. Berarti ini apa ya istilahnya? Marketnya si Jumbo ini cocok banget dan dipakai buat travel, bisa shuttle bandara yang tentu saja butuh bagasi yang luas ya. Iya, benar. Nah, itu bagasinya berarti diakses dari luar dari ya, belakang, dari belakang dari luar. gitu ya. Iya. Pakai apa headset yang headset, wah iya. luar biasa teman-teman. Itu keunggulan dari Jumbo, namanya aja Jumbo nih teman-teman nih. Jadi bisa ngangkut lebih maupun barang, penumpang itu bisa terangkut dengan lebih luas lagi teman-teman di sini. Nanti kita akan lihat nih si bagasinya ini seluas apa sih teman-teman. Nah teman-teman tadi kita udah bahas tentang fasilitas hiburan, terus ada bagasinya yang luas. Nah sekarang nih aku mau ngebahas tentang kursinya nih. Ini inti fasilitasnya nih menurutku ya, karena ya dari tadi kan teman-teman bisa lihat sendiri kita duduk di kursi nih ya, dan kursinya ini enak banget nih. Nah kira-kira bisa nggak nih Pak ditambahin armrest gitu atau handrest gitu? Iya, bisa. Bisa banget ya. Dan karena ini lebar gitu ya Pak, jadi nggak mengganggu jalan gitu ya? Iya benar. Jadi ketika dimensi ini kita bikin agak lebih lebar gitu, jadi adalah tempat untuk kita kasih armrest itu supaya customer bisa enak duduknya kayak gitu, dan juga space-nya ini cukup gak dikasih handrest. Jadi antar penumpang tidak saling desak-desakan seperti itu. Itu tuh teman-teman. Jadi pada dasarnya teman-teman, pemilihan bangku itu balik ke customer ya Pak. Balik ke customer, gitu ya. Mau warna apa, modelnya seperti apa. Tapi di sini kami pihak Karoseria di Putro ini menyediakan ruang yang luas gitu ya Pak. Gitu teman-teman. Mau bangku yang lebar gitu ya. Ada nggak nih Pak kira-kira yang pernah pesan bangkunya kan ini biasanya 3 nih ya. Ada nggak yang cuma 2 gini? Jadi ada. Gini. Jadi dulu memang pernah ada customer yang bikin bangku itu memang dia dikasih 2 gini. Habis 2 dia kasih model yang lebih bagus, upgrade lah ya. Upgrade, habis itu dikasih handrest. Terus yang di belakang itu ada yang dikasih satu-satu captain seat. Seperti itu. Jadi kalau mau diberikan captain seat
diberikan footrest atau handrest atau upgrade bangku yang lebih bagus, itu masih bisa, masih muat. Footrest bisa, Pak? Bisa. Wah, mantap teman-teman. Nah itu, jadi kita benar-benar leluasa nih mau menentukan si Jumbo ini mau dijadikan kelas yang mewah banget atau yang kelas standar, itu bisa banget teman-teman. Nah teman-teman, itu tadi tentang bangkunya nih. Bangkunya tuh bisa di custom gitu ya, bisa kita pilih mau semewah apa, jumlahnya berapa, itu bisa banget teman-teman. Nah satu lagi nih mungkin tentang privacy penumpang nih Pak. Ini kan zaman sekarang orang pengennya yang wah privacy banget nih. Ya. Kira-kira bisa nggak nih Pak antara ruang pengemudi gitu ya sama ruang penumpang tuh dikasih partisi gitu, bisa nggak Pak? Bisa Pak. Jadi demi kenyamanan customer, demi kenyamanan passenger, kita juga menyiapkan, kita akan bikin partisi di sini. Jadi nanti partisi itu dilengkapi dengan kaca sliding di sini. Kaca sliding itu bisa dinonkan, bisa dinonaktifkan atau diaktifkan pakai tombol itu. Nah nanti apabila nanti customer ingin komunikasi dengan driver, nanti kita bisa komunikasi lewat intercom. Seperti itu. Canggih. Ya kadang-kadang kan ada driver yang istilahnya lebih enjoy nyetir sambil ngerokok gitu ya. Itu kan asap rokoknya kalau nggak ada partisi bisa ke penumpang. Benar. Gitu ya. Dan juga untuk partisi itu kita buat untuk saluran udara. Saluran udara antara bagian driver dan juga penumpang itu beda. Jadi udaranya di bagian driver itu tidak sampai campur ke bagian penumpang. Wah, seperti itu banget tuh teman-teman. Iya, zaman sekarang ini emang harus serba sehat ya. Sampai saluran udaranya nih kami desain terpisah teman-teman karena partisi itu ya. Benar, ya. Biasa itu benar-benar terobosan tuh buat kita. Nah teman-teman, sekarang kita akan pindah nih ke bagian luarnya. Kita akan ngeliat keunggulan dari eksteriornya nih teman-teman. Nah Pak Andrew, kira-kira ada nggak nih Pak keunggulan dari si eksteriornya ini yang terkait mungkin dengan konstruksi gitu ya, sehingga stabilitasnya lebih bagus, atau ya ada keunggulan lainnya nggak nih Pak kira-kira? Oke, baik. Jadi untuk model Jumbo ini kita memang buat depannya ini beda dengan Elef ya kan ya. Kalau Elef itu rangka depannya rangka dari sasis seperti itu, tapi kalau di Jumbo ini kita bikin full dari Adiputro semua. Jadi antara kabin depan sampai kabin belakang itu rangkanya jadi satu. Kabin depan mulai dari sini sampai ke belakang itu rangkanya jadi satu semua kayak gitu. Nah itu keunggulannya adalah apa? Kita meningkatkan stabilitas. Jadi dari depan sampai belakang itu tidak ada kayak oleng atau apa gitu, seperti itu. Keunggulannya seperti itu. Jadi ya buat driver lebih enak, sama buat penumpang juga lebih enak ya Pak? Benar Pak, ya. Gitu. Ini bagian sini nih Pak. Ya, bagian sini. Dari bagian sini sampai ke belakang situ. Gitu ya, biasanya kalau di sini ada kabin depan dari sasis gitu, kita copot, habis itu kita bikin rangka seperti itu. Kita bikin rangka jadi satu dengan yang belakang. Iya, gitu. Sayang sih teman-teman, ini kalau misalnya nggak ada sambungan ini pasti bakal lebih enak lagi, lebih stabil buat driver sama buat penumpang tentunya teman-teman. Nah gitu, ini keunggulan dari eksterior sudah kita bahas. Oh, kita lihat bagasinya kali ya Pak ya? Boleh, silakan. Oke, ayo teman-teman kita lihat bagasinya nih. Nah teman-teman, ini nih yang tadi kita bahas ya Pak ya, di bagian dalam gitu ya. Kursi di bagian paling belakang ini agak naik karena di sini bagasi ya Pak ya? Benar, ya ada bagasi. Kita buka aja kali ya Pak ya? Boleh, bagasinya ya. Monggo Pak. Nah, seperti ini bagasinya. Teman-teman lihat tadi pas ngebuka bagasinya gampang, dan begitu dibuka ini kapasitasnya juga luar biasa teman-teman, luas gitu. Nah teman-teman, kita udah lihat bagasinya dan kita udah lihat nih eksteriornya mulai dari bagian depan, tadi konstruksinya itu menyatu gitu ya Pak ya. Terus di belakangnya ada bagasi, cocok banget lah ini dipakai buat shuttle gitu ya. Bandara, angkutan bandara, luar biasa. Makasih banyak Pak Andrew atas penjelasannya. Sama-sama, terima kasih Pak. Ilmu baru juga nih buat kita, buat para penonton tentunya yang ingin pilih kendaraan yang cocok gitu ya buat bisnis mereka, shuttle gitu ya.
cocoknya sih shuttle sih apa ya? Bener Pak. Dalam kota gitu ya? Ya, ataupun mau dibikin untuk mobil keluarga nih, iya bisa itu juga. bisa juga berarti? Bisa juga, iya. Luar biasa, bisa juga tuh teman-teman buat mobil keluarga. Ya, jadi kalau teman-teman mau pesen yang seperti ini atau di custom gitu ya, silakan langsung aja menghubungi Pak Andrew gitu ya. Nanti kontaknya akan kami sediakan di video maupun di deskripsinya teman-teman. Jadi jangan apa ya istilahnya, jangan sungkan-sungkan. Jangan malu-malu ya. Tanya langsung. Dan nanti kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman dengan produk-produk yang lain buatan Karoseri Adi.